mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029. Berat. Nah, gini, kalau kita yang ngomong jaga bercanda, lu mah keceplosan. Lanjut, termasuk pandangan Mas Gibran dan seperti ini. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisikan Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Oke. Saya memberikan usulan dan semua teman-teman yang ada di oposisi maupun yang benci terhadap para koruptor, bawa spanduk kalian untuk hadir di depan gedung DPR, dan spanduk itu bunyinya adalah adili Jokowi, Raja Koruptor Indonesia. Supaya apa? Jika memang ada penumpang gelap dalam aksi ini, maka kita akan bisa melihat reaksinya. Jika kita membawa spanduk itu dan ternyata respon dari para pendemo itu negatif, maka bisa dikatakan, bisa kita ketahui pendemo itu yang menunggangi dari kubu siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga selalu dilancarkan ya urusan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel, bocornya video rekaman rapat tertutup ya antara Projo dan Pak Jokowi ternyata menurut saya ini berkelindan juga nih dengan video yang tadi kita saksikan bersama di awal ya. Saat itu video ada beredar ya, video Kaesang ya pada sebuah podcast di salah satu acara gitu ya. Dan menurut saya ini pendapat saya ya, bahwa dan menurut keyakinan saya bahwa politik itu memang tidak ada yang kebetulan ya dalam dunia politik. Dalam dunia politik itu semua itu by design ya, atau dalam sebuah desain terukur ya, yang tentu ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita cermati gitu ya. Dan menurut keyakinan saya, jika ini dikaitkan dengan akan dilaksanakannya demo besar-besaran katanya ya di 27 Agustus hari Kamis besok ya 2026, tentu saja ini menurut beberapa pengamat rentan untuk ditunggangi, dan ada juga yang mengatakan bahwa yang menunggang itu kurang lebih ya dari kelompok Termul. Benar atau tidak, tentu saja ini adalah sebuah pendapat ya, atau dugaan saja. Nah, dengan demikian, dengan bocornya rekaman ini, tentu ini menjadi sesuatu hal yang merugikan ya bagi para Termul, karena seolah-olah strateginya nanti akan mudah diantisipasi. Ternyata para pendemo juga sudah menyiapkan sebuah strategi tandingan ya. Nanti kita akan saksikan, kita akan tonton bersama bagaimana Bang Farhan ya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan persiapan demo untuk besok 27 Agustus 2026 di hari Kamis. Kita saksikan saja sama-sama ya bagaimana para pengamat ya, dalam hal ini para netizen menyampaikan pendapatnya terkait dengan hal ini. Selamat menyimak dan kita akan tonton bersama videonya. Selamat menyaksikan. Kenapa rekeningnya Mas Botok diblokir? Padahal aksi yang dia lakuin itu bagus banget untuk mempercepat proses RUU perampasan aset. Dan mereka juga nggak ada niatan kok untuk bikin aksi anarkis. Menurut gua, situasi ini adalah untuk bikin panas suasana buat menciptakan kondisi chaos. Jadi. Dan dugaan gua itu diperkuat sama bacotan si Botak ini. Tadi saya sudah bisikan Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Oke. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya sudah 9? Sudah selesai. Masyarakat Indonesia ekonomi saat ini yang betul-betul tidak. Itu yang bikin gue super curiga kalau mereka akan jadi dalang dari semua kekacauan nanti. Gila nggak tuh? Itu bukan gila lagi sih kalau menurut gue. Itu binatang. Nafsu binatang yang nggak puas udah berkuasa 2 kali, terus pengen tetap ngebuat dinastinya berkuasa. Jadi untuk teman-teman dimanapun kalian berada, stay safe dan stay waras.
suka atau tidak, terima atau tidak, aturannya adalah kalau RI 1 turun, yang naik adalah RI 2. Lu mau dipimpin Gibran? Kalau gue sih ogah, najis. Apa ya lo? Teman-teman semuanya, seperti kita ketahui pada tanggal 27 Agustus 2026 lusa hari Kamis akan dilakukan aksi demo yang menurut perkiraan saya akan menjadi aksi yang sangat besar, antusiasme masyarakat yang luar biasa ditambah kemarahan masyarakat terkait dengan dibekukannya rekening dari Botok, salah satu penggerak aksi dari Pati. Nah, Botok, ya. saya mau menganalisa dari aksi ini. Karena saya melihat ada orang-orang atau kubu-kubu yang mulai menunggangi dari aksi ini, memanfaatkan antusiasme masyarakat dan kemarahan masyarakat terhadap tindak pidana korupsi yang begitu sudah merajalela di negeri ini. Salah satunya adalah, silakan baca, di mana di sini Budi Ari mengatakan bahwa pemilu 2029 kayaknya bisa lebih cepat dan ingin Jokowi yang menjadi pengendali kekuasaan. Apakah ini serba kebetulan? Di dalam politik tidak ada yang serba kebetulan, semuanya by design. Dan yang paling menarik lagi adalah sebuah strategi yang saya pikir sangat tidak mungkin jika institusi seperti kepolisian tidak tahu bahwa ini akan memantik kemarahan masyarakat. Dengan dilakukan pembekuan rekening yang membuat masyarakat marah, polisi pasti seharusnya sudah tahu bahwa ini akan memantik kemarahan masyarakat. Tapi kenapa dilakukan? Artinya memang ada aktor intelektual yang memainkan dan mencoba untuk mengalir di air keruh supaya kemarahan ini menjadi amunisi buat mereka untuk melaksanakan agenda-agenda tersembunyinya atau hidden planningnya. Dan satu lagi teman-teman semuanya, saya mengajak kalian untuk hadir semuanya di depan gedung DPR. Nanti kita ketemu di sana pada tanggal 27 Agustus 2026 hari Kamis. Tapi ada yang saya sarankan dan saya usulkan untuk kita berbeda dengan kubu-kubu mereka. Kenapa? Karena saya melihat ada satu anomali atau keanehan. Salah satunya adalah di semua platform media sosial, para pendukung Jokowi alias Termul begitu gegap gempita, begitu antusias untuk terus memblow up dan menyuarakan aksi 27 Agustus nanti. Ada apa sebenarnya? Apakah memang ada indikator perintah dari atas untuk melakukan ini? Siapa yang bermain sebenarnya? Maka untuk memisahkan aksi kita yang murni memang ingin supaya penegakan korupsi ini, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum ini bisa dilaksanakan, saya memberikan usulan dan semua teman-teman yang ada di oposisi maupun yang benci terhadap para koruptor, bahwa spanduk kalian untuk hadir di depan gedung DPR, dan spanduk itu bunyinya adalah adili Jokowi, Raja Koruptor Indonesia. Supaya apa? Jika memang ada penumpang gelap dalam aksi ini, maka kita akan bisa melihat reaksinya. Jika kita membawa spanduk itu dan ternyata respon dari para pendemo itu negatif, maka bisa dikatakan, bisa kita ketahui pendemo itu yang menunggangi dari kubu siapa. Paham ya teman-teman semuanya? Mari kita suarakan terus-menerus dan kita datang bersama-sama di depan gedung DPR, tapi kita akan berbeda dengan mereka dengan satu yang kita bawa. Kalaupun tidak ada spanduk, bawa kertas karton besar bertuliskan adili Jokowi, Raja Koruptor Indonesia. Salam perjuangan. Aman. Ya. Gue cuma pengen bilang, jangan sampai aksi besok tanggal 27 Agustus itu ditunggangin atau dimanfaatin oleh orang-orang seperti Budi Ari. Jangan sampai. Karena demo untuk menekan RUU perampasan aset itu gue setuju. Apalagi DPR juga udah bilang paling lambat Desember tuh akan selesai. Tapi gue pengen ngasih tahu juga, hal yang lebih penting daripada disetujunya RUU perampasan aset adalah bagaimana teknis RUU perampasan aset ini dapat berjalan. Siapa nanti yang akan mengambil asetnya? Siapa yang akan menerima dan menyimpan asetnya? Itu yang penting. Dan balik soal demo besok, hati-hati. Omongan-omongan kayak Budi Ari ini bisa memicu pertikaian-pertikaian aksi yang akan berlangsung besok. Jadi tolong buat teman-teman semuanya ya, bagaimana caranya aksi besok yang terdengar di media sosial adalah tuntutannya, bukan menjadi pertikaian atau kerusuhan yang ada di lapangan yang sengaja disusup oleh orang-orang dengan tujuan seperti Budi Ari. Makanya sekarang gue pertanyaan gua, menurut lo Prabowo maju lagi nggak 2029?
Kalau itu gue gini ya. Ayo dong. Jadi menurut lu gimana? Kalau gue selama Pak Presiden akan seperti ini terus, tidak mampu mengontrol orang-orang dekatnya. Sekali lagi gue masih ngomong gitu ya. Gue nggak bilang dia nggak mengontrol dirinya sendiri. Kemudian dia nggak membiasakan diri untuk jujur dan turun melihat masyarakatnya, sehingga membiarkan orang lain yang mengambil panggung itu, ya kan? Mendingan nggak usah maju. Tapi juga nggak usah maju daripada maju sehari diturunin dalam 24 jam kan nggak lucu ya. Itu seneng dong wakilnya kalau Pak Prabowo nggak maju. Bukan wakil. Nah ini nih, kalau ini gue nggak terlalu sepakat, belum tentu. Gini, lawannya kan bisa berpikir kalau Pak Prabowo segini kuatnya bisa diturunin, gue juga pasti bisa diturunin. Tapi yang kita mesti pikirkan sekarang siapa calon-calon yang akan maju? Yes. Bener nggak sih? Ya. Nah, yang gue dengarkan yang akan maju pasti nggak jauh-jauh lah dari yang ngumpulin uang di Sentul. Ya kan? Terus nggak jauh-jauh juga dari lingkar beliau. Nggak jauh-jauh juga dari si Raja Wannabe yang keliling kesana kemari. Kalau ada di tempat mana ada kerbau, kayak dia pengen injekin tuh kerbau seluruh Indonesia. Lu kenapa sih nafsu banget sama kepala? Nggak tahu, gue kasihan kerbaunya.